اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa raq'atal fajri, kemudian sesudah sholat witir yang paling afdolnya sholat sunnah yaitu 2 rakaat fajar. Summa raq'atani qabla zuhri, kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur, awil jum'ati atau sebelum sholat Jumat. Wa raq'atani ba'dahuma, dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur atau sesudah sholat Jumat. Wa raq'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Wa ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Majelis Al-Mukhtar yang mulia, malam hari ini kita masih mengkaji tentang sholat-sholat sunnah dan urutan-urutan
dari segi keutamaannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa seorang muslim harus mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Namun di luar ibadah wajib ini ada namanya ibadah-ibadah sunnah. Begitu juga di dalam berbagai hal ibadah. Ada namanya haji wajib, ada haji sunnah, ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Ada zakat namanya ibadah wajib, ada infak sedekah adalah ada sunnah, ada puasa wajib, puasa sunnah, begitu dengan sholat. Ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Sholat adalah paling tingginya ibadah dari seluruh ibadah. Sholat wajib adalah paling tingginya ibadah wajib. Begitu pula sholat sunat adalah paling tingginya daripada seluruh ibadah sunnah. Sholat sunnah begitu banyak manfaat dan faedahnya. Yang terbesar adalah lijabri nuqsanil faridah, untuk menutup kekurangan daripada ibadah wajib kita. Karena kita maklumi bersama mula-mula yang akan diperiksa oleh Allah di akhirat nanti adalah urusan ibadah ini adalah sholat. Maka bila kita ibadah wajib ada yang kurang, maka akan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan daripada ibadah-ibadah sunnah kita yang diterima oleh Allah. 70 kali ibadah sunnah akan bisa menutup di akhirat nanti satu ibadah wajib. Kalaulah dia cerdas di dunia diqadha aja sekali doang, kagak repot. Di luar jabri nuqsanil faridah, ibadah sunat akan mendatangkan kecintaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi, seorang hamba yang senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sampai akhirnya aku pun jatuh cinta kepada Tuhan hamba. Maka ibadah sunnah di antara faedahnya adalah mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah sunnah, saudara, tidak sama, ada kelas-kelasnya. Pertemuan sebelumnya dijelaskan ibadah sunnah yang tertinggi adalah yang disyariatkan berjamaah. Dari yang disyariatkan berjamaah pun berkelas. Tertingginya sholat Idul Adha, lalu sholat Idul Fitri, lalu sholat gerhana matahari, lalu sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa. Sesudah ini, sholat sunnah yang tertingginya adalah witir. Witir sebablah Imam Abu Hanifah mengata wajib, dan sebelum kajian sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu pertanyaannya, apa sholat sunnah yang paling tinggi sesudah sholat witir? Begitu. Apa tahajudkah atau apakah? Gitu. Kalau kita tujuannya mengejar fadilah, mengejar keutamaan, maka sholat sunnah itu, saudara, yang paling tinggi sesudah sholat witir adalah sholat rawatib, sholat sunnah rawatib namanya, atau sholat sunnah tawabi' lil faraid, sholat sunnah yang mengiringi ibadah sholat wajib. Maka sholat rawatib ini adalah sholat sunnah.
Sebetulnya saudara, yang berhak untuk membuat syariat adalah Allah sebagai asy-syari' al-haqiqi. Allah lah yang berhak untuk membuat aturan ibadah. Aturan ibadah. Akan tetapi karena Nabi saking sayangnya kepada umatnya, Nabi faham bahwa sholat umatnya itu banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Ada kurang khusyuk dan segalanya. Maka Nabi memohon kepada Allah agar supaya kekurangan umatnya itu ditambal dengan ibadah di luar ibadah wajib yang kurang. Dan Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bertutur berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi mengikuti wahyu. Sehingga adalah namanya ibadah sunnah rawatib. Di antara hikmahnya, karena sholat ini dituntut khusyuk oleh Allah, maka rawatib itu ada qobliyah. Karena kita pikirannya suka masuk dalam sholat, maka dengan qobliyah itu, andai pun tidak khusyuk, maka ketidakkhusyuan itu adanya pada sholat sunnah saja, qobliyah. Sehingga ketika kita udah selesai qobliyah, udah tenangan, kita sholat wajib penuh dengan kekhusyuan. Inilah kenapa ada namanya rawatib qobliyah. Kenapa ada ba'diyah? Ada kalanya sholat kita dari yang wajib itu ada banyak kekurangan kekhusyuan, kekhuduan kepada Allah. Maka bila ketidakikhlasan itu masuk pada suatu wajib, masih juga Nabi meminta kepada Allah supaya ada sholat lagi sesudah sholat wajib. Itulah namanya sholat rawatib ba'diyah. Maka sholat rawatib ini saudara terbagi dua. Ada namanya sholat rawatib mu'akkad, ada namanya sholat rawatib ghairu mu'akkad. Pembagian ini adalah hasil daripada penelitian ulama-ulama fikih yang meninjau dari segi mana rutin, mana tidak rutin dari Nabi. Namun bagi kalangan dunia sufi, orang-orang tasawuf, mereka tidak mengenal rawatib mu'akkad, tidak mengenal rawatib ghairu mu'akkad. Mereka tidak mengenal pembagian-pembagian itu. Yang mereka kenal rawatib semuanya mu'akkad. Begitu orang sufi. Sebab tinjauannya bagi orang sufi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan, tentu ada perkara besar yang beliau urusi untuk umat, sehingga ada yang jauh lebih penting di mata Nabi untuk umat. Sehingga karena ada jauh yang lebih penting, maka yang penting saja digeser, terkalahkan dengan yang jauh lebih penting.
Karena itu dalam dunia tasawuf tidak ada namanya rawatib ghairu muakkad. Semua rawatib muakkad. Karena meninjau alasan mengapa Nabi tidak kerjakan. Begitu. Dunia fikih membagi rawatib menjadi dua bagian. Ada namanya rawatib muakkad, ada ghairu muakkad. Apa itu rawatib muakkad? Maka rawatib muakkad adalah ma wadhabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau indal marad walau indas safar. Rawatib muakkad itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, baik dalam keadaan sakit separah apapun sakitnya, maupun dalam bepergian jauh secapek apapun badannya. Ini disebut rawatib muakkad. Sedangkan rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, namun terkadang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena terkadang ditinggal oleh Nabi, disebutlah istilahnya ghairu muakkad. Salat rawatib ghair muakkad. Begitu. Sementara sufi mengingkari ghair muakkad karena Nabi tinggalkannya, tentu ada yang jauh lebih penting, bukan karena malas. Begitu. Sehingga mereka tetap muakkad saja namanya. Begitu kata kaum sufi. Nah, dari rawatib muakkad dan ghairu muakkad, tentu yang paling tinggi rawatib muakkad. Rawatib muakkad jumlahnya ada 10 rakaat. Sedangkan rawatib ghairu muakkad ada 12. Dan malam hari ini kajian kita hanya akan membahas rawatib muakkad saja dulu sebelum rawatib ghairu muakkad. Kenapa? Karena mengurutkan tentang kegedean ganjaran urutan-urutannya, sehingga yang dituliskan dan kita bedah malam hari ini adalah jumlah rakaat salat rawatib yang muakkad. Hanya ada 10 rakaat. Bukan maknanya salat rawatib cuma 10, tapi yang muakkad cuma 10. Yang ghair muakkad tentu ada 12. Berdasarkan mana ini 10 ini? Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis. Demikian pula Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2223.
Pokoknya hampir 2000 lebih kalau tidak salah, takut saya khilaf ini. Sahabat Nabi Siti Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar bilang, sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, kata Ibnu Umar, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini ba'das subhi qabla subhi. Kata Ibnu Umar, yang saya hafal, kalau kau tanya yang Nabi tidak pernah tinggalkan, sholat qabliyah ba'diyah atau sholat rawatib, saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Begitu, 10 rakaat. Ini maknanya bukan rawatib jumlahnya 10, karena pertanyaannya berapa rakaatkah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Umar menjawab, yang saya ingat dari seluruh rangkaian Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan 10 rakaat. Dari 10 ini, saudara, tidak sama ganjarannya, enggak sama. Berbeda-beda rawatib nih. Yang tertingginya rawatib adalah summa raq'ata al-fajri. Asalnya raq'atani karena mudhaf, wajib dibuang nunnya. Di dalam Mulhatul I'rab, Imam Al-Hariri menjelaskan wa tuhlafun nunani fil idhofah kaqalihim ara'ait sakinir rasofah nahwu ra'aitu sakinir rasofah. Wajib dibuang nun jamak muannas mudzakkar salim atau nun tasniyah bila mana dimudhafkan, sehingga enggak ada nunnya. Jadi yang paling tinggi sesudah witir adalah sholat sunnah fajar. Apa itu sholat sunnah fajar? Sholat sunnah qobliyah subuh. Fajar itu artinya terbit fajar, maknanya subuh. Bukan dikata sholat fajar itu sebelum adzan subuh. Kalau sebelum adzan subuh namanya qiyamul lail, sholat malam. Fajar itu kalau telah terbit namanya subuh. Bahasa kampungnya qobliyah subuh. Maka qobliyah subuh ini paling tingginya, karena Nabi pernah menyatakan raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat qobliyah subuh ganjarannya lebih tinggi, lebih baik dibanding dunia dan isi-isinya. Maknanya dunia punya kita bagi ama fakir miskin atau ama yatim. Bukan mobil dunia ablak-ablakan nih, kasih ama yatim.
itu masih kecil ganjarannya, lebih tinggian sholat sunnah fajar. Kalau begitu saya sunnah fajar aja habis itu tidur, nggak subuh, apalagi subuhnya. Ini rakaat fajar aja gedenya kayak begitu, dan sholat sunnah 1/70 daripada ibadah wajib. Setinggi-tingginya ibadah sunnah sulit menyamai ibadah wajib. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya Rasulullah, bagi mereka kaum pencinta Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bila di dalam hatinya ada kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar, maka yakin 1000% Imam Ali enggak bakal mengakui dia cinta sama Imam Ali. Bari'at minhu dhimmatul imamil Ali wa dhimmatul Rasulillah. Sebab Abu Bakar orang yang luar biasa kesahabatannya. Karena itu kata Abu Bakar, la yaqbalullahu sholata naflin illa ba'da ada'il fariḍah. Salat sunnah enggak punya nilai apa-apa di mata Allah kecuali dia kudu ngerjain ibadah wajib. Jangan sampai kita getol duha enggak ibadah wajib. Salah. Kenapa promosinya besar-besaran? Itu udah biasa. Kalau barang tidak wajib dibeli, di TV aja iklan. Ada diskon 50% ini, karena enggak wajib. Kalau barang wajib, emas, beras, enggak diiklanin, karena enggak wajib. Begitu. Jadi karena barang pokok begitu. Kalau barang pokok enggak bakal iklan-iklan. Yang iklan itu adalah barang tidak pokok. Begitu. Maka 2 rakaat fajar ini, saudara, paling tingginya ibadah sunnah rawatib, pangkatnya di bawah sholat witir. Saking pentingnya daripada 2 rakaat fajar ini. Lalu surat yang dibaca apa begitu kalau kita ngerjain 2 rakaat fajar ini? Maka bila itu yang ditanya banyak. Ada riwayat dari Nabi surat langganan, yaitu kuliah kulhu. Apal enggak? Langganan. Kalau langganan mau apal aja. Kedua, ada riwayat juga bacaannya adalah Alam Nashrah dan Alam Tar. Bahkan Imam Ghazali menyampaikan berbicara Alam Nashrah, Alam Tar, jaminan orang yang qobliyah subuhnya baca Alam Nashrah, Alam Tar tidak bakal kena ambeien, gula, stroke, enggak ada. Stroke bukan penyakit ringan, segerobak aja berat, apalagi stroke. Itu begitu, saudara. Jadi kalau kita ngalamin stroke, kena gula, kena ambeien, mungkin ada qobliyah subuh yang kita tinggalkan. Istighfar aja yang banyak. Moga dengan istighfar itu Allah balikin yang tadinya kita berpenyakit jadi hilang. Sebab man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Orang yang continue banyak istighfar selalu diberi solusi dari kepusingan, kesempitan yang dialami, termasuk penyakit. Termasuk apa digabung? Bagus juga digabung. Berarti Alam Nasrah kuliah, Alam Tarakul, kan begitu ya. Kalau biar semuanya dikerjain begitu. Ada juga di Al-Baqarah 136 dan 64 Ali Imran, yaitu
Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainakum sampai pas waqulu syahadu bi anna muslimun. Itu bacaan daripada Qobliyah Subuh. Habis Qobliyah Subuh ini saudara, sunnah fajar, banyaklah ajaran-ajaran dari Nabi untuk kita baca sebelum sholat subuh. Di antaranya tasbihul malaikah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100, biar gak ngalamin susah. Begitu. Sebab ada sahabat mukanya muram, ngambeknya rada acak-acakan, kusut, pusing nampak. Kelihatan bukan karena darah rendah tapi dana rendah. Begitu. Gimana Bang Agus? Begitu. Jadi maka Nabi tanya, Mabik, ada apa denganmu? Dia mengeluh kepada Rasulullah, dan memang Rasulullah laksana bapak bagi kita. Disampaikan keluhan nama Nabi, itu boleh. Dia bilang, ya Rasulullah, ka'anna dunya qad baratni. Kayaknya duit sama saya musuhan banget. Itu susah banget nempelnya. Begitu proyek gagal mulu, gagal proyek. Begitu. Susah mulu. Dagang apa aja susah. Baca dong tasbih malaikat. Begitu. Suruh baca. Yang mana Nabi? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Maka dibacalah sama sahabat, dan sahabat yakin bahwa ajaran Nabi pasti nembus ke langit. Enggak berapa lama lagi, maju lagi usahanya, berkembang lagi. Begitu. Aurat-aurat sebelum sholat subuh, sesudah sunnah fajar. Ada juga biar hati terang, Sayyidina Umar menyuruh ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta 40 kali. Kadang ama ulama diajarin dengan bentuk qasidah, nyanyian. Biasanya dibaca di daerah-daerah itu sebelum sholat subuh, sholawatan. Ya Hayyu ya Qayyum ahyil qulub tahya aslih lana al-a'mal fid dini wa dunya. Bukan ada tuh saya dapetin di berbagai wilayah di daerah Banten itu bacanya itu banyak lah. Di antara aurat kaum sholihin yang tertingginya dari seluruhnya itu, meski semuanya tinggi, adalah ittija, tidur miring. Habis qobliyah subuh tuh jangan enggak tiduran miring dengan tangannya buat jadi bantal, tiduran pakai lambung kanan, percis kayak di kuburan, tiduran. Nabi nggak pernah tinggal, termasuk minas sunanil mahjurah, ajaran Nabi yang sudah banyak ditinggalkan umatnya. Tiduran aja, begitu, tiduran. Habis sholat sunnah fajar itu tiduran, kayak di kuburan perasaan kita. Suruh baca aman Nabi, Allahumma rabba sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa rabba sayyidina Muhammad ajirni minan nar. Suruh baca itu ya 7 kali kita baca sambil tidur. Habis itu duduk, karena Nabi selalu begitu, tiduran. Habis itu tidur, jangan terlentang, terngorok lagi. Begitu. Miring aja. Itu namanya ittija, ajaran daripada Nabi. 2 rakaat fajar ini paling tinggi. Agar supaya kita lebih jelas, saya potong di sini kapan waktunya rawatib ini gitu. Sebab bisa saja kita masuk masjid kesiangan, udah qomat.
sehingga kita bingung kapan waktunya sholat rawatib. Karena rawatib ini daripada minal muaqqatat, daripada sholat-sholat yang punya waktu yang diatur oleh agama. Kapan mulanya masuk rawatib dan kapan berakhirnya rawatib, termasuk sholat sunnah fajar, kapan mulanya, kapan akhirnya. Kapan awalnya dan kapan akhirnya. Artinya kapan adanya, kapan qodoknya. Mulanya sholat rawatib itu mula-mula masuknya dengan masuknya waktu sholat tersebut. Ibarat sholat fajar berarti dengan masuknya waktu sholat subuh. Biar gampang, adzan subuh, biar gampang. Begitu. Itulah masuk rawatib. Masuknya sebagai qobliyah. Kapan masuknya tuh qobliyah? Masuknya qobliyah itu rawatib qobliyah masuknya dengan masuknya waktu sholat tersebut. Sholat wajib yang di waktu itu. Kalau subuh dengan masuknya waktu subuh. Dohor maksudnya dohor, asar masuk asar. Kalau dia masuk walaupun belum ada, udah masuk. Walaupun di masjid belum ada, yang penting udah masuk. Berarti sudah boleh qobliyah. Sampai kapan? Terhitung adaan qobliyah sampai habisnya waktu sholat tersebut. Sampai habisnya waktu sholat tersebut. Terlibat subuh sampai habisnya waktu sholat subuh. Begitu. Ibaratnya bergabung kalau jam 5 sampai jam 6 umpamanya subuh tuh, atau jam 4 begitu sampai tengah 6 kira-kira. Begitu ya, segitu. Artinya kalimat dohor di jam 12 sampai jam 3, ya sebelum jam 3 masih adaan, begitu. Itu namanya masuk waktu qobliyah. Masuk waktu qobliyah. Sehingga bila saudara masuk masjid udah qomat atau tinggal semenit di running tag-nya itu, kita sholat tidak mungkin orang udah pada tasyahud gitu. Kita jangan maksa, enggak, ini ganjarannya gede masalahnya, ini muakkad, ini Nabi gak pernah tinggal, enggak, ya enggak juga begitu. Namanya kita kaku, jangan komat dulu, gua kan pengurus, gua yang wakafin dan minta gitu tuh, jangan begitu juga. Maka biarkan sholat subuh, sesudah sholat subuh kita bangun, beres, barangkali bidiran dulu silakan, bangun, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Bagaimana niatnya? Biasa. Usolli sunnat al-fajri atau usolli sunnat as-subhi rakaat ini qobliyatan lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Enggak qodok, enggak, karena waktu masuknya dari mulai awal waktu sholat tersebut. Akhirnya sampai kapan qobliyah? Sampai habisnya waktu sholat tersebut. Bukan sampai sholat, bukan, sampai habisnya waktu sholat. Jadi habis sholat subuh ya bangun, sholat apa? Ya sunnah fajar. Ntar ada yang nepok lagi, sholat apaan lu belum ngaji. Oh gitu, bilangnya belum ngaji. Gua ini sunnah fajar, habis sholat subuh kagak ada sholat ba'diyah atau buku, gue juga tahu kagak ada ba'diyah. Ini mau qobliyah yang diajarin. Gue kan tadi telat. Emang boleh? Iya makanya ngaji. Iya begitu ajarannya. Jadi sehingga kita nggak gampang nyalain orang. Ada orang bangun subuh mungkin dia
qada subuh yang dulu ditinggal, mungkin dia sunnah fajar yang belum. Begitulah orang udah ngaji, lebar hatinya, nggak gampang lah main nyalahin sama orang begitu. Kalau ba'diyah kapan masuknya? Masuknya ba'diyah dengan selesainya sholat wajib tersebut secara sah. Secara sah. Kalau nggak sah berarti ya belum masuk. Kalau masih mengulang. Adapun berakhirnya dengan habisnya waktu sholat tersebut. Gitu. Jadi sehingga qobliyah ba'diyah waktu habisnya sama. Adapun waktu masuknya itu berbeda. Berbeda. Bila kita udah habis, nih contoh, tadi subuh belum qobliyah kita. Waduh, ganjarannya gede begitu ya. Bagaimana biar nggak hilang tuh ganjaran yang gede kayak begitu tuh? Habis ngaji, pulang, wudu, qodoi. Karena Nabi selalu sholat sunat yang ketinggalan. Kelupaan Nabi pernah sekali ba'diyah diqodok oleh Nabi. Qodoi. Makanya kayak wajib diqodoi sama Nabi. Begitu. Padahal Nabi udah pasti masuk surga. Itu sholat qobliyah ba'diyah yang ditinggalin diqodok sama Nabi. Itu yang udah pasti. Kira-kira kita nih Al-Mukhtar nih pasti masuk surga atau belum tentu? Pasti dah. Pakai dahnya ini yang kita bingung. Begitu. Ya, pasti masuk surga atau belum tentu? Oh, belum tentu. Kepengennya untuk yang pasti masuk aja diqodoi. Masa kita yang belum pasti enggak begitu? Kayak begitu orangnya. Gitu. Seringkali amalia nih, tapi bukan nyontok dongeng doang. Kita gak keburu. Kalau habis isa kita ba'diyah dulu, udah teriak-teriak, yang diri nungguin di depan jalan Adam, udah diri gantung lagi, duduk lagi, ini kelamaan. Begitu, zamannya nungguin ya, yang ngaji isa dari itu. Nah, ntar aja pulang ngaji. Ada kalanya begitu. Karena waktu ba'diyah panjang, begitulah ajaran-ajaran. Jadi enggak kaku menjadi muslim. Kemudian yang paling tinggi adalah qobliyah duhur, 2 rakaat. Kalau Jumat qobliyah Jumat, karena memang qobliyah Jumat ya ada dari dulu, bukan baru. Dari dulu ada namanya qobliyah Jumat. Cuman bagi yang demen qobliyah, kalau kebetulan ikut masjid yang adzan sekali, lalu kemudian khotib udah naik mimbar, enggak usah qobliyah kalau khotib naik. Nanti aja habis selesai sholat Jumat baru qobliyah. Karena haram khotib udah naik mimbar bagi orang yang baru datang ke masjid. Bagi orang yang dari tadi ada di masjid, haram mengerjakan sholat apa saja, termasuk qobliyah Jumat, kecuali bagi orang yang baru masuk ke masjid sementara khotib sedang khutbah. Ini masih disuruh oleh Nabi Yuna Muhammad SAW untuk qobliyah Jumat, jangan begadang. Begitu dalam hadis Ibnu Majah, Imam Syaukani di dalam Nailul Awtar, Imam Ibnu Taimiyah Harrani di dalam Muntaqal Akhbar, dan begitu banyak para pakar hadis menyampaikan itu. Qobliyah duhur, atau kalau di Jumat berarti qobliyah Jumat 2 rakaat. Kemudian ba'diyah duhur atau ba'diyah Jumat 2 rakaat. Ini paling tinggi. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. 2 rakaat. Inilah rawatib muakkad. Yang ghair muakkad ada di bawah.
Nanti urutannya ada 12, yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur. Jadi duhur jumlahnya 4. Jadi 2 rakaat sesudah sholat duhur atau Jumat, berarti jumlahnya 4. Maka qobliyah Jumat seluruhnya 4. Ibnu Mas'ud ngerjainnya 4 qobliyah Jumat. Di Indonesia enggak umum. Nanti kenapa enggak 4? 2 aja diributin orang, 2. Apalagi 4 tambah ribut lagi. 2 aja. Tapi di Libya di mana 4. Begitu 4 gitu. Kalau kita kalau langsung 4 khotib udah khutbah. Kalau mau 4 jangan pakai tasawuf berarti. Cara ngerjainnya biar kita khutbah kita sudah takbir dari awal. Kalau mau 4 qobliyah Jumatnya biar maksimal. Berarti kita diri baru tasawuf akhir. Kita diri lagi tasawuf akhir. Artinya 4 satu tasawuf intinya. Satu tasawuf, satu niat. Kalau mau juga begitu. Kayak begitu. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Jumlahnya 12. Kata Nabi dari sahabat Nabi, sampaikan juga Imam Bukhari, mamin muslimin yusalli kulla yawm isnatai asyrata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang ngerjain sholat rawatib ghairu muakkad yang 12, Allah bangunkan istana di surga. Jadi sehingga kalau saya simpulin seluruhnya, rawatib ini sebelum sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat duhur 4 rakaat, sesudah sholat duhur 4 rakaat, sebelum sholat asar 4 rakaat, sebelum sholat maghrib 2 rakaat, sebelum sholat sesudah sholat maghrib 2 rakaat, sebelum sholat isya 2 rakaat, sesudah sholat isya 2 rakaat. Maka 10 ditambah 12 sama dengan 3, sama dengan 32 gitu, sama dengan 22 rakaat. Inilah rawatib. Allah mawafiqna. Segini aja, nggak usah banyak-banyak lagi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari semua, silakan. Bang Agus sudah mengacung, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan guru, amalan setelah sholat fajar tadi kan ada zikir dan berbagai macam amalan lainnya. Sekarang kendalanya kadang-kadang kalau kita ngejain pas waktu azan sering gak keburu guru dari pelajaran. Apakah boleh amalan-amalan tersebut dilakukan sebelum sholat fajar? Yang kedua, ketika kita mengqadha sholat fajar, apakah bisa melekat juga amalan-amalan yang tadi terlupakan atau tidak? Gitu. Baik. Jadi bagaimana ini amalan-amalan fajar ini kalau sampai kita nggak keburu? Malah yudraku kullu la yudraku dulu. Yang kagak bisa dikerjain semua sesuai aturannya, jangan juga ditinggalkan semua. Sehingga kalau nggak keburu, sebelum sholat subuh boleh, sesudah sholat subuh juga boleh, nggak apa-apa. Yang ketinggalan gitu, kayaknya kita nggak bisa, udah bisa subuh aja. Amin, jamnya juga 10 menit doang, jedaknya subuh. Dan yang membuat juga kita juga sih, waktu itu mau buru-buru, kantornya jauh, sekarang sudah deketan, mau digeser gak enak. Nah, jadi nggak usah dipaksa. Sebelumnya boleh, sesudah sholat subuh juga boleh. Begitu, sesudah sholat subuh silakan saja dikerjakan. Begitu, nggak apa-apa. Sebab doa fajar yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka rahmatan tahdi qalbi, ada 2 riwayat. Ada dikerjakan oleh Ibnu Abbas sebelum sholat subuh, dan ada juga riwayat sesudah dan subuh lah. Sebelum adzan subuh ada yang sesudah dan subuh. Artinya sekeburunya aja.
jangan ditinggal. Bagus, silakan. Apakah wiridan itu? Ya, kalau Nabi menyuruh semua wiridan yang kita kerjakan, bila tertinggal jangan sampai kudu dikodok. Kalau nggak dikodok, nantinya putus. Kayak listrik aja, kalau kita keburu meternya dicabut, kembali nol, bayarnya mahal. Harus dari awal. Tapi kalau kita tunggakan itu perlu dibayar, masih nyambung meterannya tanpa dicabut. Artinya kalau kita wiridan itu ketinggalan, ratib lah umpamanya. Udah tiap malam, udah sekarang jalan 5 tahun, jalan 5 tahun, nggak putus. Putus sekali, nggak baca. Itu kalau kita nggak dikodok, besok tuh bukan 5 tahun, baru 1. Yang ini sia-sia semuanya. Begitu, maka biar nggak sia-sia, kodok itu, kodok begitu. Semua daripada itu kayak begitu. Supaya nggak hilang keberkahan daripada waktu aurat yang kita dapatkan daripada nafahat Rabbaniyah dan asrar ilahiyah daripada aurat yang ada. Kurang lebih demikian. Masalah. Sudah, kayaknya udah pada ngantuk. Jadi segini aja kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Sahlani bin Haji Muhammad Kurdi, Haji Hidayat bin Haji Opo Mustafa, Haji Opo Mustafa bin Haji Arkan, Haji Abdillah bin Haji Dawud, Haji Om Kurdi bin Haji Asnawi, Haji Afandi bin Haji Hasan, Haji Ismail Darajat bin Hajah Ramdana, Haji Injang Kosasi bin Haji Hanafi, Haji Waznah binti Haji Abdillah, Haji Ramdana binti Haji Afandi, Haji Ramla binti Haji Mansur, Haji Kurniasi binti Haji Dawud, Haji Asyah binti Ahmad, Haji Fatimah binti Haji Ahmad, Wahyuni binti Haji Sahlani. Mudah-mudahan infaknya ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan sehat walafiat zahir batin keluarga dengan anak-anaknya, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, diqabul hajat dunia hajat akhiratnya, almarhumah semua yang beliau niatkan ini, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Ini juga ada infak dari hamba Allah, kepalanya Tuhan Rahim Haji Ismail bin Haji Dawud, Haji Mukhtar bin Haji Muhammad, Haji Ahfaz bin Haji Muhammad, Haji Muslim bin Sulaiman, Haji Asbi bin Haji Ahfaz, Haji Ahmad Fariz bin Haji Asbi, Haji Mujahid bin Hasbullah, Haji Maisuna binti Sulaiman, Haji Sa'diyah binti Haji Ismail, Haji Rugayah binti Muhammad Nur, Haji Khairiyah binti Haji Mukhtar. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, lancar usaha ikhtiarnya. Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya. Almarhumah yang beliau niatkan ini semua, kuburnya menjadi raudhah dan riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk-duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita semuanya limpahan barokah. Umur kita barokah, ilmu kita barokah, rezeki kita barokah, usaha-usaha kita barokah, keluarga dan anak keturunan kita barokah, teman-teman kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semua barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في العمر وحماقة الحضور وصلاة
كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصد السحب والحمد لله في البدء والتناه والحمد لله في البدء والتناه. Sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini kita ikut melaksanakan yang memilahkan kita sebagai umat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat panjang umur, memberikan keberkahan hidup, baik keberkahan hidup di dunia maupun keberkahan hidup di akhirat. Sekali lagi sama-sama kita baca Fatihah buat tuan guru kita. Liha jiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabb. Amin, 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 amin. Masyaallah. Amin, amin. Ini umi kita dulu. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Jazakumullah khair. Masya Allah. Subhanallah. Sama-sama, Masya Allah. Bapak Haji sini, Bapak Haji sini. Ya kita.